Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaannya? Luar biasa? Nah, hari ini adik-adik sudah siap untuk beribadah? Walaupun kita masih beribadah dari rumah dan kita masih melalui media, tapi itu tidak mengurangi semangat adik-adik ya untuk bersekutu bersama. Nah, adik-adik yang belum bersaat teduh, kakak ajak untuk saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik yuk kita mau mulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 53, Besar dan Ajaib. Teman-teman jangan lupa berdiri ya. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Shalom, selamat pagi teman-teman Teruna. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca serta mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman Teruna, kakak undang untuk berdiri. Mari kita buka kitab kita yang terambil dari kitab Amsal, pasal yang pertama ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-19. Amsal pasal yang pertama ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita membacanya bersama-sama di bawah terang judul nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab sekarang bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darat, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca sampai pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Teman-teman Teruna, kakak
persilahkan untuk duduk kembali. Ya, teman-teman Truna, pada pagi hari ini kita diajak untuk membaca kitab Amsal. Nah, kitab Amsal ini merupakan kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Isi dari kitab Amsal ini bertujuan sebagai ajakan kepada kita agar kita memiliki hidup dengan pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah, yaitu bijaksana, mencintai kebenaran dan kejujuran, serta melakukan segala sesuatunya dengan hikmat yang dari Allah. Nah, segala pengajaran tersebut berdasar pada satu hal yang ditegaskan dalam kitab Amsal ini. Kita boleh membacanya di Amsal 1 ayat ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, dasar dari segala sesuatu pengajaran dalam kitab Amsal ini adalah menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Nah, teman-teman Truna, topik kita pada pagi hari ini adalah penguatan pada jemaat anak. Sebelum kita mengetahui apa yang ingin disampaikan melalui bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita simak bacaan kita ayat demi ayat mengenai tentang apa yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Di ayat yang ke-8 merupakan suatu ajakan, suatu nasihat kepada seorang anak yang mengatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Ayat ke-8 ini berbicara tentang bagaimana pribadi seorang anak yang seharusnya mendengar didikan, yang seharusnya mendengar nasihat, yang seharusnya mendengar ajaran orang tuanya. Kita sebagai anak memiliki orang tua yang mengenal pribadi kita, yang sudah lebih dulu menjalani kehidupan, maka mereka memberi pengajaran kepada kita tentang bagaimana cara, bagaimana perilaku yang seharusnya kita lakukan untuk menjalani hidup yang benar. Di ayat yang ke-9 berbicara tentang bagaimana gambaran ajaran orang tua tersebut kepada kita. Ayat 9 ini menggambarkan ajaran orang tua sebagai karangan bunga yang indah dan suatu kalung bagi leher kita. Jadi bisa dikatakan ajaran orang tua, didikan orang tua merupakan suatu hal yang indah, suatu hal yang berharga, sesuatu hal yang baik untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ayat ke-8 dan ayat yang ke-9 yang berbicara tentang ajakan, nasihat, dan bagaimana gambaran, ajaran, dan nasihat itu digambarkan melalui kitab Amsal ini. Kemudian ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 itu berbicara tentang peringatan-peringatan, tentang hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, tentang godaan-godaan dunia yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang berusaha menjerumuskan kita ke dalam dosa. Ayat ke-10 kita baca bersama-sama. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Nah, ayat ke-10 ini berbicara bagaimana kita sebagai anak diperingatkan agar kita tidak boleh mengikuti bujukan dari orang, dari godaan-godaan dosa tersebut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kata-katanya sangat menyeramkan ya, berbicara tentang darah, berbicara tentang menelan mereka yang hidup
kemudian berbicara tentang liang kubur. Ayat 13 ke 14 juga berbicara tentang merampas harta benda yang merupakan milik orang lain. Jadi ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-14 ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Godaan-godaan dunia yang membawa kita jatuh ke dalam keterpurukan dosa. Itu ayat 10 sampai dengan ayat ke-14. Kemudian ayat ke-15 sampai ke-19 berbicara tentang larangan dan himbauan agar kita tidak mendengarkan bujukan tersebut. Agar kita mempertahankan diri, mempertahankan iman kita agar tidak tergoda. Karena mereka membawa kecelakaan dalam kehidupan. Karena godaan-godaan tersebut membawa keburukan dalam diri kita, sehingga kita tidak berkenan di hadapan Allah. Teman-teman teruna bisa membaca di ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-19. Itu adalah akibat-akibat dari perbuatan ataupun godaan-godaan dosa tersebut. Mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah, sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri. Nah, itu sedikit gambaran tentang apa yang disampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini berisikan tentang nasihat orang tua yang mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hidup yang benar di hadapan Allah, dengan tidak mendengarkan godaan-godaan duniawi, dengan tidak tergoda dengan bujukan-bujukan dosa. Karena segala sesuatunya itu membawa kecelakaan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman teruna, pada pagi hari ini kita ingin belajar, kita ingin berbicara tentang hubungan seorang anak dan orang tua. Kakak dan teman-teman teruna sekalian, statusnya sebagai anak yang memiliki orang tua. Karena tidak mungkin kita ada di dunia ini tanpa orang tua. Kita tidak mungkin muncul tiba-tiba. Sebagai seorang anak, sudah seharusnya kita menjadi pribadi yang mematuhi, yang mendengarkan, yang melakukan nasihat orang tua. Kenapa? Karena orang tua telah lebih dulu mengerti, telah lebih dulu menjalani kehidupan dari kita. Orang tua tidak menginginkan kita hidupnya terpuruk, hidupnya dalam dosa. Orang tua menginginkan kita hidup berkenan di hadapan Allah, hidup menghormati dirinya sebagai orang tua yang telah menjaga kita, yang telah memelihara kita, yang telah mencukupkan segala sesuatu kebutuhan kita. Karena orang tua adalah perpanjangan tangan Allah untuk menjaga kita dari kecil hingga kita nanti memiliki keluarga sendiri seperti orang tua kita. Sebagai anak, sudah seharusnya kita menjadi anak-anak yang baik. Dari PA, dari pelayanan anak, kita sudah diajarkan oleh kakak-kakak pelayanan anak agar menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat kepada orang tua. Di masa-masa sekarang, kalau yakin teman-teman teruna berada dalam posisi pencarian jati diri, berada dalam godaan dunia yang begitu luas. Teman-teman teruna diajak untuk mengenal ini, mengenal itu, segala sesuatu bentuk kehidupan yang benar maupun yang tidak benar di hadapan Allah. Kakak pernah merasakan kehidupan di umur teman-teman teruna. Banyak sekali godaan yang membawa kakak, yang mencoba membawa kakak untuk mengikuti langkah hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena pada saat itu kita berada dalam proses pencarian jati diri. Aku ini dirinya tuh cocoknya kemana ya? Aku ini sifatnya seperti apa ya? Kita belum mengenal diri kita sepenuhnya sehingga kita mudah sekali dipengaruhi. Kita belum memiliki yang namanya
kekuatan dalam diri untuk bersikap dewasa dalam memilah-milah hal yang benar dan yang tidak benar. Untuk itulah orang tua hadir di tengah-tengah kehidupan kita, memberikan didikan kepada kita, memberikan ajaran kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat. Sama seperti kitab Amsal yang merupakan ajaran-ajaran yang dituliskan oleh Raja Salomo, agar kita memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah, agar kita memiliki hidup yang berhikmat, sehingga kita tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik di hadapan Allah. Tadi kakak jelaskan bahwa dasar dari kitab Amsal ini adalah takut akan Tuhan. Raja Salomo menegaskan bahwa seseorang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menghormati orang tuanya. Seseorang yang takut akan Tuhan adalah mereka yang menghargai, adalah mereka yang mendengarkan nasihat orang tuanya. Mari kita buka di pasal 20 kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat ke-12. Kakak yakin teman-teman teruna tidak asing dengan bacaan ini. Kita baca bersama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, salah satu dari 10 hukum Taurat mengajak kita untuk menghormati orang tua kita, menghormati ayah dan ibu kita, supaya kita diberkati dimanapun kita berada nantinya, supaya kita disertai oleh Tuhan ketika kita nanti harus berpisah dari orang tua kita. Mungkin nanti teman-teman teruna akan merasakan kehidupan merantau, teman-teman teruna akan memiliki kehidupan sendiri ketika teman-teman teruna telah dewasa. Tapi untuk mendapat berkat, agar Tuhan senantiasa menyertai kita, kita harus menghormati orang tua kita. Dengan cara apa? Mendoakan mereka setiap hari, ketika sebelum tidur, ketika setelah bangun. Tidak usah sungkan mengajak orang tua kita untuk bersatu bersama. Kemudian teman-teman teruna bisa menunjukkan diri teman-teman teruna sebagai anak yang takut akan Tuhan dengan rajin beribadah, dengan rajin membuat sesuatu hal yang baik, senantiasa membantu orang tua, mencuci piring, menyapu rumah, kemudian rajin belajar. Semua hal tersebut kakak yakin menyenangkan hati orang tua kita. Ketika kita menyenangkan hati orang tua kita, maka kita juga menghormatinya sebagai orang tua kita. Hal-hal tersebut seharusnya kita lakukan sebagai anak yang takut akan Tuhan. Karena kalau kita tidak takut akan Tuhan, kakak yakin kita tidak akan mau menghormati orang tua kita. Bagaimana bisa kita tidak menghormati Allah, namun tetap menghormati orang tua kita? Sudah pasti kita kalau tidak takut akan Allah, maka kita juga tidak akan menghormati orang tua kita. Karena orang tua kita adalah perpanjangan tangan Allah untuk menjaga kita, menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Kita melalui kitab Amsal ini diajak untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menghormati didikan orang tua kita. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Buah yang buruk berasal dari pohon yang buruk.
Maka ketika menjadikan diri kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, kita akan menjadi orang yang baik. Namun jika kita memilih godaan dosa, godaan dunia sebagai pedoman kehidupan kita, kita tidak mendengar didikan orang tua, kita tidak menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, maka percayalah kita menjadi anak-anak yang nantinya hidup kita akan sesat. Hidup kita akan terpuruk dalam kesedihan, dalam kegelisahan. Karena apa? Seperti yang tadi kakak jelaskan, kalau kita tidak menghormati orang tua kita, kita tidak akan diberkati dimanapun kita berada. Jangan pernah membenci ataupun melawan orang tua kita dengan dendam. Tapi kasihanilah mereka, tapi hormatilah mereka, bahagiakan mereka selagi mereka ada. Selagi teman-teman teruna tinggal bersama orang tua, lakukan yang terbaik buat mereka. Bahagiakan mereka. Kakak yakin setiap senyum mereka pasti membuat kehidupan teman-teman teruna lebih tenang, lebih sukacita, lebih merasakan hadirat Allah hadir dalam kehidupan teman-teman teruna. Untuk itu, melalui kitab Amsal yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini, mari kita belajar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dengan mencerminkan pribadi yang menghormati orang tua, mendengarkan nasihat dan didikan orang tua. Jangan mendengarkan godaan duniawi, karena mereka membawa kita ke dalam kesesatan hidup. Tidak ada yang baik dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Semuanya hanya kesenangan sementara, tetapi keselamatan Allah kekal selama-lamanya. Mari menjadi anak yang takut akan Tuhan dan hormatilah didikan orang tua. Terpujilah Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 52, Hai dengarlah anakku, bait yang pertama dan kedua. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu, dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu.
Nah, teman-teman teruna, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang mari kita berdoa syafaat sekaligus mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan-Mu. Kami tadi boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan senantiasa mendengar nasihat didikan orang tua kami ya Bapa, untuk menjadikan kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami mau mendoakan gereja ya Bapa, terkhusus untuk GPIB Zebulon ya Bapa, di dalam gerak pelayanannya ya Bapa. Bapak berkati setiap pelayan yang boleh bertugas, mulai dari majelis, pengurus, serta pelayan pelkat, pekerja kantor dan koster gereja. Biarlah Bapak yang boleh memampukan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami di gereja ini agar tetap berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami mau mendoakan jemaat GPIB Zebulon ini ya Bapa, keluarga, tiap keluarga, individu, tiap individu dalam menjalani kehidupannya. Biarlah Bapa yang boleh memberkati dan menyertai kami semua ya Bapa. Kami mau mendoakan juga untuk jemaat Gereja Pos Pelkes Esratia Wangkang ya Bapa. Dalam proses bangunan gereja, kiranya Bapa yang boleh menyertai setiap kebutuhan yang dibutuhkan dan proses pembangunan tersebut boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu, sehingga gereja tersebut nantinya boleh berdiri menjadi tempat untuk persekutuan, memuji dan memuliakan nama-Mu bagi jemaat yang ada di sana ya Bapa. Bapak berkati pendeta Pos Pelkes Esratia Wangkang beserta dengan kehidupan jemaatnya agar senantiasa penyertaan-Mu hadir dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami mau mendoakan untuk Pelkat Persekutuan Teruna, terkhusus untuk GPIB Zebulon ya Bapa. Kiranya Bapa yang boleh memberkati dan menyertai persekutuan ini agar tetap senantiasa menjadi wadah pertumbuhan iman bagi kakak layan dan juga bagi adik-adik layan ya Bapa. Bapak berkati setiap pelayan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga, pekerjaan dan pendidikan ya Bapa. Biarlah Bapa yang boleh memberkati dan menyertai segala sesuatunya. Kami juga mendoakan kehidupan adik layan yang ada di Pelkat Persekutuan Teruna ini ya Bapa. Di dalam menjalankan aktivitas kehidupan mereka di rumah masing-masing, biarlah Bapa yang boleh menyertai setiap apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Biarlah Bapa yang boleh mencukupkan. Biarlah mereka boleh belajar dengan baik di rumah, menjadi anak yang taat, anak yang baik kepada orang tua. Dan biarlah orang tua yang menyertai kehidupan mereka hari lepas hari juga boleh Bapa berkati, agar mereka boleh mendidik anak-anak, adik-adik layan ini ya Bapa, seturut dengan penyertaan-Mu dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara ini yang sampai pada saat ini masih terus berjuang menghadapi pandemi corona yang masih terjadi ya Bapa. Bapa, kami mohon pemulihan dari-Mu terjadi bagi bangsa dan negara ini. Bapak berkati pemerintah dari yang tertinggi sampai dengan ke daerah-daerah terpencil ya Bapa. Biarlah Bapa dengan kasih dan kuasa-Mu memberkati, menyertai setiap kebijakan yang boleh dibuat oleh setiap pemerintah agar baik untuk kehidupan bermasyarakat ya Bapa. Bapak berkati juga masyarakat dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pergumulan kami ini ya Bapa, baik dari ekonomi maupun dari pandemi corona ini. Biarlah Bapa yang boleh memampukan kami untuk menghadapi pergumulan ini dengan tetap berkekuatan kepada-Mu ya Bapa, agar kami tetap terus menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada-Mu ya Bapa. Kami mendoakan para medis yang boleh berperan dalam proses pemulihan, penyembuhan setiap pasien yang sakit ya Bapa. Kiranya Bapa yang boleh memberkati dan menyertai setiap kebutuhan mereka, kesehatan mereka ya Bapa. Biarlah Bapa yang boleh menyertai setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai para medis ya Bapa. Juga untuk setiap orang, setiap pihak yang boleh terlibat dalam pembuatan vaksin, biarlah Bapa yang boleh melancarkan apa yang menjadi tujuan mereka untuk memulihkan bangsa dan negara ini, dunia ini dari pandemi corona ini Bapa. Biarlah pemulihan dari-Mu nyata terjadi bagi bangsa dan negara dan dunia ini Bapa. Kami mau mendoakan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Bapa yang boleh memberkati, Bapa lah yang boleh memilih setiap orang-orang yang boleh mengolah persembahan ini agar boleh berguna
untuk gerak pelayanan-Mu ya Bapa, dimanapun gereja ini berada ya Bapa. Bapa, ini doa dan syukur kami, Bapa yang lebih mengetahui segala sesuatunya, biarlah Bapa yang menyertai kehidupan kami jauh lebih dalam ya Bapa. Banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun Bapa. Ini permohonan kami ya Bapa. Biarlah Bapa yang mendengar doa ini yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Maka kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Tinggallah di dalam Yesus. Adik-adik jangan lupa berdiri ya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Nah, teman-teman Truna, kita telah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Pesan kakak, mari kita bersama-sama menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mematuhi, yang menghormati, mendengarkan nasihat orang tua kita demi kebaikan hidup kita agar senantiasa berkenan di hadapan Allah. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang telah menyertai ibadah kami sampai pada saat ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa, menyertai aktivitas kami selanjutnya dan mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kami pada hari ini. Kiranya Bapa berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.